괜찮아? 죽으면 다른 여자 만날 거야? Ternyata, sebuah data yang diminta oleh Hae-in dan Hyun-woo kepada karyawan saat itu adalah sebuah rekaman CCTV, di mana saat Hae-in melihat truk bertuliskan Unit 101, ia merasa familiar, karena sebelumnya ia juga pernah melihat truk tersebut saat hendak pergi. Ia mencurigai bahwa truk tersebut membawa dana rahasia Ketua Hong. Hae-in mengingat jika saat itu Ketua Hong tiba-tiba mengganti ventilator dan menyuruh seluruh keluarga Hong untuk pergi. Dan saat itulah Hae-in melihat truk itu. Hae-in menduga bahwa dana rahasia itu telah berada di kediaman Puri Queens. Saat An-song hendak mendatangi gudang yang dicurigainya terdapat dana rahasia Ketua Hong, ia melihat Hae-in sendirian. An-song lantas menghampiri Hae-in. Karena penyakitnya, Hae-in salah mengira jika yang menghampirinya adalah Hyun-woo. Setelah menyadari bahwa yang menghampiri dan berada di sampingnya bukanlah Hyun-woo, Hae-in bergegas hendak keluar. Namun An-song mencegahnya. Ia mengatakan jika Hyun-woo akan terkejut saat mendengar Hae-in tidak bisa mengenali wajah Hyun-woo. An-song menyarankan agar Hae-in tetap berada di mobil dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat. Saat Hae-in diizinkan untuk keluar mobil, Hyun-woo mengajaknya untuk pergi bersama. Namun, Hae-in mengikuti saran An-song dengan mengatakan bahwa ia bersama An-song karena ia diundang ke rumahnya dan ingin bertemu Ketua Hong. Saat Hyun-woo menawarkan untuk menemaninya, An-song menolak dengan dalih bahwa ia hanya mengundang Hae-in saja. Lantas, Hae-in meyakinkan Hyun-woo bahwa ia akan kembali dan memintanya untuk menjemputnya. 괜찮아? 걱정 말고 이따 나 데리러 와줘. Dae tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Ia adalah Junho, ayah biologis dari Gonu. Junho mengatakan Sochol segera akan ditangkap. Sebagai direktur, ia telah melakukan tindakan ilegal agar Sochol disalahkan. Bahkan sebelum meninggalkan Korea, ia sudah memberitahu jaksa. Ia melakukan ini untuk Dae. Ia khawatir Sochol akan balas dendam dan mencari keberadaan Dae. Sementara itu, terlihat Hyun-woo sedang disekap dan akan dibius oleh Songguk. Ia akan menyalakan briket untuk membunuh Hyun-woo secara perlahan di mobil. Hyun-woo berusaha untuk keluar dan memberontak. Sementara itu, setelah Hae-in sampai dan ganti baju, An-song memintanya untuk makan malam bersama sebelum ia bertemu dengan Ketua Hong. An-song bahkan memilih alat makan terbaik dan wine kesukaannya untuk makan malam itu. Tak lama, Songguk menelpon An-song dan memberitahunya bahwa Hyun-woo telah tewas. Ia memintanya untuk mengirimkan uang dan tiket pesawat sebelum ia kabur ke luar negeri. An-song mengadakan makan malam dengan suasana romantis yang membuat Hae-in merasa kurang nyaman tetap berselera makan. An-song memperlihatkan sebuah kalung dan menceritakan kejadian masa lalunya yang pernah menolong Hae-in dari kejaran seekor anjing. Tak hanya itu, secara mengejutkan, An-song mengaku jika ia adalah orang yang menolong Hae-in saat tenggelam ketika liburan musim panas. Bong-e memperlihatkan foto-foto masa kecil Hyun-woo kepada Sonhwa. Satu yang menarik perhatian adalah potret ketika Hyun-woo pergi ke camp marinir anak-anak. Bong-e menceritakan jika putranya pernah menyelamatkan anak yang hampir tenggelam. Sonhwa lantas mengatakan bahwa setelah melihat foto tersebut, ia merasa familiar dan tahu pantai yang ada di foto itu. Setelah pernyataan An-song, ia lantas meminta kepada Hae-in agar ia bisa makan bersama dengannya karena ini adalah keinginannya sedari dulu. Lantas Hae-in makan bersama dengan An-song. 거기서 한 번은 물에 빠진 애기도 구해 불거요. 나랑 밥 먹자. Hae-in kini telah menemui Ketua Hong dan menanyakan apakah Ketua Hong mengenali dirinya. Di sisi lain, Seolhae mengetahui bahwa Hae-in sedang menemui Ketua Hong. Ia marah dan ingin mengusirnya, namun An-song menghalangi ibunya. Hae-in keluar dan bertemu dengan Seolhae. Di sana mereka sedikit berdebat. Seolhae menyindir keluarga Hong yang selama ini tak pernah peduli kepada Ketua Hong dan hanya mementingkan uangnya saja. Oleh sebab itu, Ketua Hong lebih mempercayainya dan memberikan surat kuasa kepadanya. Hae-in menegaskan, ia mempercayai Seolhae bahwa ia akan merawat Ketua Hong karena dirinya mendapatkan surat kuasa selama Ketua Hong masih hidup. Dan walaupun saat ini keluarganya menderita, namun ia bersyukur karena berkatnya kini semua keluarganya semakin dekat. 쫓아가서 뭘 어쩌게? Hae-in segera pergi.
Namun penyakitnya kambuh dan lupa di mana gerbang utamanya agar ia bisa pulang. 정문이 어느 쪽이지? 정문이... Saat yang tepat, Hyunwoo menjemput Hae-in di kediaman Puri Queens. Namun Hae-in ragu apakah yang ia lihat benar-benar Hyunwoo atau bukan, karena beberapa saat ia melihatnya seperti Eun-sung. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar Hyunwoo, Hae-in langsung pulang bersamanya. Eun-sung melihat itu dari CCTV. Ia lalu menelpon Songguk karena telah membohonginya. Kilas balik, ternyata di tengah proses penyekapannya, Hyunwoo berhasil meyakinkan Songguk jika Eun-sung akan berkhianat kepadanya. Setelah Songguk memastikan itu dengan menelpon Eun-sung, akhirnya ia sadar jika dirinya membunuh Hyunwoo, situasinya akan semakin rumit. Hyunwoo mengancam bahwa Songguk hanya akan dijadikan kambing hitam oleh Eun-sung jika ia membunuhnya. Songguk setidaknya akan diberikan hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana. Namun, jika ia tak melakukan itu, ia hanya akan dijerat dengan pasal penipuan investasi dan menerima hukuman 3 tahun penjara. Ia bahkan bisa mendapat masa percobaan jika ia mampu meyakinkan pemilik tanah. 당장 돈부터 보내. 안 그러면 네가 살인 사주한 것까지 싹 다 불어버릴 테니까. Selama di Seoul, setelah Hyunwoo bercerai, Hyunwoo pindah ke apartemen. Kini ia membawa Hae-in ke apartemennya. Saat Hae-in melihat sebuah selimut di sofa, Hae-in menanyakannya kepada Hyunwoo mengapa ia tidur di sofa. Hyunwoo beralasan bahwa ia sangat mudah tertidur dan bisa tidur di mana saja ketika ia berbaring. Hae-in lantas menyindir Hyunwoo bahwa ia bisa tidur dengan pulas setelah perceraiannya tidak seperti dirinya. Bahkan setelah perceraian itu, Hyunwoo pasti menemukan kedamaian dalam hidupnya. Hyunwoo menyangkal itu dengan gelagapan. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak nyaman di apartemen itu karena tidak ada keberadaan Hae-in. Bahkan ia penasaran bagaimana rasanya jika ia tinggal di apartemen itu sebagai pengantin baru dengan Hae-in. Ia membayangkan pasti akan menyenangkan tinggal di tempat kecil seperti itu walaupun setelah pertengkaran mereka. Hyunwoo memikirkan hal itu sambil merindukan Hae-in. 나랑 이혼하고 당신은 숙면을 취했나 봐. 난 잘 못... 막 너 보고 싶기도 하고. Di sisi lain, Eun-sung murka dengan keadaan sekarang yang menimpa dirinya. Pikirannya kalut memikirkan itu semua. 나 배고프거든. 아 그래? Hyunwoo memasakkan makanan enak untuk Hae-in. Saat makan bersama, Hae-in melontarkan pertanyaan kepada Hyunwoo apakah ia akan berkencan lagi usai kematiannya. Hae-in juga mengatakan apakah Hyunwoo akan tinggal dengan seseorang di apartemennya dan Hyunwoo akan membuatkan masakan untuknya serta hidup bahagia dengan wanita itu selamanya. Sekali lagi, Hyunwoo menyangkal dan mengatakan tidak mungkin ada wanita yang mau mengencaninya. Kini semua orang berpikir bahwa Hae-in menyelamatkan Hyunwoo karena ia dimabuk cinta dan mereka mengkritik Hyunwoo karena dirinya meninggalkan Hae-in. Hae-in tak setuju, kata menurutnya Hyunwoo adalah orang yang tampan, baik, pintar, dan tak sombong. Bahkan pintar memasak. Tak ada pria yang sesempurna Hyunwoo. Bahkan jika dirinya terlahir kembali 100 kali, Hae-in akan tetap menikahi Hyunwoo. Ucapan Hae-in tersebut kini membuat jantung Hyunwoo berdebar-debar. 그러면 다른 여자 만날 거야? 100번 다시 태어나도 100번 다. Di adegan lain, Seolhae menghampiri Eun-sung. Ia menyadarkan kembali putranya agar tak dimanfaatkan lagi oleh Hae-in. Namun Eun-sung tak peduli dan tetap mencintai Hae-in karena menurutnya ibunya juga memanfaatkan dirinya. Seolhae lantas menyangkal hal itu. Ia mengatakan bahwa dirinya tak memanfaatkannya dan peduli dengan dirinya selama Eun-sung di luar negeri. Seolhae mengetahui bahwa orang tua angkatnya menganiaya Eun-sung walaupun sudah dibayar mahal. Lalu tiba-tiba mereka meninggal karena mabuk dan kecelakaan. Ia juga mengetahui tentang direktur panti asuhan yang menganiayanya juga. Tak lama panti asuhan tersebut kebakaran dan direktur tersebut tewas. Seolhae mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan karena ia peduli dan menyayangi Eun-sung. Seolhae tak akan diam jika ada yang mencoba menyakiti atau menghalangi Eun-sung, karena tujuannya adalah menjadikan semuanya milik putranya. Semua itu ia lakukan karena ia menyayangi Eun-sung. 모른 척 살았다고 원망했지. Hae-in mengobati luka Hyunwoo. Ia heran mengapa akhir-akhir ini Hyunwoo sering terluka. Hyunwoo menjelaskan bahwa ia hanya kecelakaan mobil ringan karena dirinya tak fokus menyetir. Lalu Hyunwoo bertanya mengenai keadaan ketua Hong.
Hein merasa khawatir karena ia melihat kakeknya mengalami demensia. Hein sempat memperlihatkan sebuah ballpoint dengan ukiran namanya yang pernah Ketua Hong hadiahkan untuknya saat menjadi direktur utama, di mana pulpen itu bisa merekam suara. Hein menaruhnya di atas meja. Ia meminta kakeknya untuk merekord saat ia ingin mengatakan sesuatu. Ketika Hein pergi, Sehe penasaran apakah Ketua Hong membicarakan dengan rahasia kepadanya. Bahkan ia mengungkapkan di hadapan Ketua Hong jika Hein tengah sekarat akibat menderita tumor otak langka dan tak akan hidup lama. Sehe menganggap jika Ketua Hong tak akan mengerti meskipun ia bicara. Namun setelah ia pergi, Ketua Hong terlihat sedih dan berkaca-kaca. Kini setiap hari Sochol semakin giat saat berlatih tinju. Bahkan ia pagi-pagi sekali datang ke sasana tinju milik Hyuntae. Sochol bertanya karena ia tampak heran karena tak pernah melihat istri Hyuntae di rumahnya. Ternyata istri Hyuntae tak dibolehkan Bong-e untuk tinggal bersamanya. Bahkan ia memperingatkan menantunya agar ia bisa menjaga ucapan dan tak boleh melakukan kontak fisik untuk menjaga kerukunan mereka. Bong-e membebaskan istri Hyuntae untuk tak harus selalu menghubunginya dan bersikap santai kepadanya. Ia berpesan untuk bersabar kepada putranya karena Hyuntae memiliki banyak kekurangan. 노력해 보겠습니다. 어머님 쏙 풀이시네. Junho protes kepada Dahye karena uang yang ia bawa hanya sedikit dan mencurigai tentang patung Buddha emas yang ia simpan sendiri. Diketahui, Junho memiliki temperamen yang buruk. Ia bahkan sering bersikap kasar dan selalu berdebat dengan Dahye. Kini kesabaran Dahye telah habis. Ia memasukkan sebuah obat di dalam wine Junho yang telah ia siapkan. 이게 지금 누굴 속이려고? Di pagi hari, Hein menatap Hyunwoo yang tengah tertidur pulas. Tak lama, Hyunwoo bangun. Ia mengajak Hein untuk tidur lagi bersama sebentar. Mereka akhirnya tertidur sambil berpelukan manis. Begitulah episode 12 part 1. Ditunggu part selanjutnya. Bye-bye.